di situ. Semoga cukup waktunya. Oke, jadi kalau mau merancang sebuah level, kita coba ikuti dari prinsip-prinsip yang ada disebutkan di sini ya, karena saya baca juga ini prinsipnya tentunya sangat baik dan bisa jadi jenis game yang Anda buat. Oke, nah menarik sekali. Jadi level design ini ya pastinya yang terlihat core mekaniknya akan berarti. Jadi yang menggabungkan semuanya itu adalah di level design, core mekanik, kemudian bagaimana user memencet tombol, berinteraksi dengan pemain, ya, dengan permainan itu sendiri, dengan game itu sendiri. Ya, mungkin sekarang nggak selalu tombol ya. Sekarang ini saya baru dapat alat. Oke, saya share video dulu ya, bentar. Leap motion. Aduh, kena pegang lagi. Alatnya seperti ini. Ini mungkin nanti bisa jadi bahan kalau ada skripsi ya, Anda mau coba. Ini nggak boleh kotor nih. Jadi di atas ini tangan kita dia bisa detect sebagai virtual ya, jari-jari kita. Jadi mirip kayak kalau di PlayStation tuh dulu apa ya namanya ya? Ya, bukan PlayStation, Xbox 360 punya ini ya, punya sensor. Ada yang tahu? Kinect kan dia bisa full body ya. Kalau yang ini dia cuman hand, tapi sangat presisi sekali handnya ya. Ini namanya leap, LEAP, ternyata nggak ada tulisannya. Leap. Kemarin barangnya sih udah lumayan lama sebenarnya, dari tahun 2014-an dia udah keluar. Cuman baru pakai tangan ini, pakai tangan kita. Menarik. Oke, jadi itu inputan. Nah, ini sekarang gimana cara kita bisa mendesain level yang sesuai dengan permainan. Yang pasti nomor satu itu dia membuat space, sebuah area yang mana tempatnya semua menjadi bertemunya semua komponen-komponen dalam permainan ya. Space which the game takes place, and then the initial conditions of the level itself. Ya, jadi saya itu awalnya seperti apa, musuhnya ada berapa, apakah ada musuhnya atau tidak, ada tutorial atau tidak, semua di set di sini. Tentunya juga secara otomatis dia harus menentukan ada tantangan apa aja di dalam level tersebut. Ya, tantangannya sifatnya mudah atau sulit. Nah, dia harus menyesuaikan di sana. Kemudian objektifnya ya. Terminate, bisa jadi terminate itu karena misalkan playernya gagal, bukan gagal, malah mati gitu ya, misalnya playernya mati itu jadi terminate. Jadi semua conditions, di sini makanya conditions ya, jam bisa juga mencapai objektifnya, bisa mati di tengah jalan. Ya, ini termination conditions. Kemudian tapi kalau misalnya memang ada story-nya, bagaimana level tersebut bisa interplay atau memadukan ya, memadukan gameplay dan story dengan sangat baik. Ya. Terkecuali memang Anda membuat level yang ada yang linear ya, tapi ada juga sekarang kan model-model permainan yang tidak linear. Jadi story-nya itu bisa branching, berubah-ubah tergantung Anda ngambilnya ke yang mana. Itu level designer bertugas untuk membuat semua jenis kombinasi tersebut ya, branching. Oke, tentunya level designer juga tidak hanya berperan dalam mendesain mekanisme dalam level, ya, tapi dia juga bisa memadukan estetika. Desain itu selalu berhubungan dengan estetika, ya, karena estetika itu
adalah hanya salah satu bagian dari ya. Bagian dari. Desain itu besar sekali lingkupnya. Ya. Bahkan ketika Anda merancang sebuah software gitu ya, ngomongin merancang kan desain ya. Desain sebuah software itu bukan cuma ngomongin UI-nya, tapi desain itu bisa banyak. Arsitektur software-nya, bagaimana Anda membangun function-nya, membangun apalagi objek-objek atau kelas-kelasnya, itu desain namanya ya. Oke, ini ya komponen-komponen, jadi harus tahu di mana posisinya. Nanti Anda bisa terapkan ke yang sedang dibuat tentunya proyeknya ya. Space-nya seperti apa, initial condition-nya gimana, challenges-nya ada apa aja, gimana dia terminate, kalau ada story komponen, cuman saya nggak terlalu fokuskan ke sana. Kalau bisa reuse saja aset-aset yang ada. Oke? Nah, ini universal level design principle, prinsip yang sangat umum yang harus kita terapkan sekarang ya. Mungkin kalau dulu ketika game itu ada yang nonton Netflix nggak? Yang The Game That Made Us ya, atau apa ya, saya lupa. Itu keren banget sih. Jadi kalau yang punya Netflix, nontonlah itu gimana caranya cerita dari awal game itu dibuat ya dulu ya. Ada Nintendo, ada Sega, dan sebagainya. Sampai mulai dari game PC games, itu juga boleh tuh ditonton. Itu sangat-sangat membuka wawasan ya. Waktu itu memang di awal-awal memang belum ada nih aturan-aturan seperti ini. Tapi karena sekarang sudah berkembang, aturan-aturan ini menjadi universal level design principle ya, yang bisa kita ikuti. Tentunya teman-teman pasti sudah experience lah. Ini saya yakin sudah merasakan. Tinggal kita recall aja ya. Recall itu kita tinggal coba kaitkan dengan apa yang Anda rasakan di dalam permainan dengan perspektif teori ya. Ini perspektif teori. Jadi pasti setiap level itu di awal-awal pasti ada tutorialnya. Oke? Nah, nanti tinggal gimana pertanyaan selanjutnya dari saya, mungkin Anda bisa explore. Atau buruk, nggak bagus. Ya. Nanti kita bisa lempar itu di forum diskusi, coba Anda cari-cari, Anda sebutkan poin-poinnya di sana. Ya, tapi yang pasti biasanya di awal-awal itu ada level tutorial, dan kita semua alami itu. Kemudian vary the pacing of the level. Jadi nggak selalu level itu linear ya, tingkat kesulitannya. Jadi pacing ini biasanya tingkat kesulitan ya. Kadang-kadang ada juga level yang sifatnya eksponensial. Eksponensial itu kalau Anda bikin grafik, saya coret-coret dulu. Semoga kelihatan di sini ya. Pen. Kalau saya bikin sumbu X, sumbu Y kan kalau linear itu persamaan biasa ya. X sama dengan Y gitu ya. Ini linear. Tapi kalau eksponensial itu kuadratik ya biasanya. Jadi mungkin begini gitu ya. Atau ya Anda mau bikin yang lebih ada ups and down, it's okay ya. Jadi ada yang naik, turun dikit, naik lagi, turun dikit, naik lagi, turun dikit. Tapi yang pasti nggak mungkin levelnya seperti ini ya. Itu pasti pemainnya juga males. Oke, jadi tolong dipastikan pacing level of the game. It doesn't have to be exponential, it doesn't have to be linear. You can choose whatever you like. Well, yang pasti Anda nggak boleh bikinnya model seperti ini gitu ya, apalagi seperti ini. Yang pasti memang naik. Nanti melandai boleh ya, melandai itu boleh, diperbolehkan. Ya, tapi akan ada saatnya dia naik lagi. Oke, nanti kenapa pacing of level itu selalu meningkat? Gimana? Kenapa level itu harus selalu meningkat? Kalau saya nanya tingkat pace-nya atau tingkat difficulty, seringkali meningkat. Kenapa sih alasannya? Ya, Anda boleh jawab di chat ya nanti ya, pertanyaan itu. Kenapa sih pacing of the level itu selalu naik arahnya, bukan turun? Kenapa? Ya, jawaban yang paling mudahnya itu sebenarnya ada di poin selanjutnya yang ini ya. Karena biasanya itu semakin levelnya meningkat, gitu kan, dia akan punya resource yang lebih banyak. Betul kan? Resource itu banyak ya faktornya ya. Resource itu nggak selalu uangnya, tapi bisa jadi life-nya dia lebih banyak,
bisa jadi itemnya dia lebih banyak, equipment lebih banyak, jadi dia akan bisa melewati level yang semakin sulit. Itu dia ya, sangat logik kan di situ kan, sangat logis. Oke, nah di sini catatannya buat nomor 3 yang Universal Level Design Principle adalah ketika ada challenge yang sulit, yang mengkonsum resource itu semakin banyak, pastikan Anda sebagai level designer sudah menghitung resource-nya itu cukup atau enggak, atau di level tersebut bisa nggak menyediakan sumber daya untuk membantu usernya melewati permainan level tersebut. Karena intinya kemarin waktu di sesi awal ya, saya sebutkan, bukan selalu saya sebutkan, pemain itu bukan musuh Anda. Jadi Anda sebagai game designer itu, pemain itu bukan musuh Anda, tapi Anda justru harus membantu mereka untuk menyelesaikan permainan ya. Saya pernah lihat meme lucu ya, meme lucu itu adalah dia pulang kerja capek, ya, stres, dia mau main gamenya malah susah gitu ya, di akhirnya dia banting. Jadi ya itu tergantung jenis game ya, tapi ada juga sih jenis game memang tingkat kesulitannya sangat tinggi ya, nggak cocok buat have fun. Oke, di situ cukup jelas ya, kira-kira ya. Nah, yang ini nih, kata-kata ini juga saya mesti nyari, ini apa sih? Nah, intinya ini non sequiturs itu illogical ya. Ini tidak masuk di akal. Ini bisa saya ketik ya? Saya masukin ketikan nggak sih? Oh, nggak bisa ya. Ya, intinya yang saya buletin ini non sequiturs ini illogical, nggak masuk di akal. Jadi secara konseptual nggak masuk di akal. Well, tapi games itu kan adalah tempatnya kita bisa mewujudkan sesuatu yang nggak masuk di akal ya di dunia nyata. Tapi ini kan dibilang avoid ya, coba hindari. Terkecuali memang Anda secara eksplisit di awal, ini ada kata-katanya, kecuali secara eksplisit di awal, di level tutorial Anda sudah menyebutkan bahwa ini memang bisa dilakukan. Ini manfaatnya game tutorial level. Ya, untuk membantu adanya kalau memang ada yang non sequiturs atau illogical, aduh susah nulis pakai ini. Illogical. Hancur lah. Logical. Nah, gitulah. Oke, jadi pemahaman-pemahaman dari game terdahulu ya, yang kemarin di pertemuan lalu, saya ingat banget 2 minggu lalu, saya ngomong tentang mental model. Mental model. Jadi ketika kita mau mainkan sebuah game, kita punya pengalaman dari game-game terdahulu yang mirip-mirip kayak gitu, kita akan punya pemikiran, oh konsep harusnya begini, loh kok di game ini berbeda. Jadi harus dihindari kecuali Anda secara eksplisit menyebutkan itu. Oke, kemudian yang terakhir tentunya, ini juga pastilah ini. Kalau Anda main game, pasti dikasih tahu short term goals-nya mau ngapain. Ya, ada juga long term goals-nya, biasanya Anda harus menyelamatkan dunia, ya, yang sangat-sangat niche banget ya. Klise banget, tapi untuk menyelamatkan dunia itu kan ada short term goals-nya. Nah, itu disebutkan saja. Dan biasanya itu selalu ada ya, di ketika Anda mempause game atau apa, biasanya ada objektif gitu, ada tulisan objektif yang Anda bisa lihat lagi. Dan di situ ada place mark indicator-nya bahwa ini sudah tercapai belum, ini belum, ini sudah. Jadi harus ada short term goals-nya. Oke, ini yang Anda harus selalu ingat, teman-teman semua, ketika merancang games ya. Kayak ini juga, ya ini nggak harus dihafal lah. Tapi secara logik, Anda bisa recall lagi, Anda lihat lagi slide-nya, bisa diikuti. Kemudian di sini masih ada lanjutannya lagi, cukup banyak ya. Kita bahas brief aja. Be clear about risk. Kalau Anda melakukan ini, maka Anda dapat reward apa ya. Dan tentunya kalau Anda gagal, seperti apa. Apakah mati atau ngurangin life, dan sebagainya. Oke, kita lihat di sini yang agak-agak teknikal itu di poin sini ya. Spend more resources, polygon memory CPU time on the foreground rather than on the background. Ya, ini udah masuk ke teknikal, jadi kalau Anda membuat misalkan 3D model ya, 3D model itu pastikan 3D model itu lebih fokus untuk di foreground objects. Foreground itu yang kelihatan oleh kita langsung, bukan untuk estetika yang sifatnya untuk latar belakang. Misalkan ada gedung gitu yang sebenarnya non playable, Anda bikinnya terlalu tinggi, high polygon, yang itu tidak ini ya, tidak masuk di akal. Spending resources yang nggak penting.
Oke, seperti itu. Kemudian ini ya, terakhir, purpose of artificial opponent is to put good fight, a good fight. Jadi memang harus dibuat agak pintar ya musuhnya ya. Ya Anda bisa bikin beberapa variasi. Mungkin kalau minionsnya itu nggak terlalu pintar nggak apa-apa ya. Yang penting membantu pemain untuk nggak terlalu mudah gitu ya melewati level. Tapi pastikan ada bosnya yang memang artificially Anda membuatnya pintar gitu ya. A good fight. Jadi nggak seperti yang lain. Mungkin kalau yang lain cuma bergerak satu arah, kalau bosnya itu bisa, oh kalau Anda melakukan ini ya maka ngapain, atau paling gampang ya apa namanya, life-nya diperbanyak, artificial opponent-nya ya, life-nya diperbanyak, jadi bukan life ini ya, life-nya diperbanyak, terus gerakannya lebih lebih tidak bisa ditebak, macam-macam. Oke, bahkan kalau sekarang kalau Anda lihat di Unity website, mereka punya artificial intelligence sendiri ya, machine learning. Machine learning yang bisa mempelajari user behavior. Ya. Jadi mungkin difficulty-nya akan semakin sulit bisa diimplementasikan. Oke. Seperti itu. Nah, ini untuk genre spesifik level design, ya ini universal guideline aja ya. Untuk action games, kalau ada yang membuat action games pada projectnya, pastikan pace-nya itu bisa berbeda-beda, nggak segitu-gitu aja gitu ya, nggak gitu-gitu aja. Jadi pada project ini, konteksnya di project kita, kalau Anda membuat level dengan action games, pastikan antara level 1 ke level 2 mungkin boleh linear, tapi ke level 3, nah itu udah mulai ada perubahan yang eksponensial ya. Bahkan kalau bisa sih dari level 1 ke level 2 sudah mulai terasa perbedaannya. Tapi pastikan pemainnya diberikan amunisi atau resource yang cukup untuk melewati level berikutnya tersebut. Ya. Karena di project kita kan cuma minta 3 level ya. Oke, kalau strategi pastikan Anda mereward planning ya. Jadi kalau perencanaannya benar, sesuai, Anda bisa melewati level tersebut atau sebaliknya. Oke, biasanya sih kalau di strategi game saya menemukan dia punya secondary objective ya. Kalau Anda melakukan ini, maka Anda akan dapat reward tambahan. Anda bisa mengcustomize item-itemnya ya, mengcustomize statistiknya pasti ya. Kalau di role playing game, ketika naik level, kita bisa mendistribusikan, oh saya mau naikin di attack-nya, saya mau naikin di defense-nya. Ya, kalau dulu kan mungkin ketika role playing ya naik level pokoknya udah naik aja semua statistiknya. Kita nggak tahu gimana. Mungkin kalau dengan Oke, ini menarik. Kalau sports game ini, verisimilitude ini adalah aturan main ya. Jadi kalau Anda ada yang merancang permainan berbasis olahraga, pastikan aturan-aturannya itu sesuai dengan yang di dunia nyata. Ya, di filmnya Netflix itu juga saya ketemu ada satu, Harvest Moon, iya itu salah satu role play dulu di mana dulu. Jadi sebenarnya kalau saya bilang di games itu udah nggak ada nih yang namanya murni satu genre, pasti udah mix, ya. Ada mix beberapa, ya. Oke, kembali ke yang tadi saya cerita di Netflix itu, kalau Anda nonton lagi, nanti judulnya saya lupa, saya cuma nonton film The Game That Made Us kalau nggak salah. Ada yang mau buat games pertama ya, EA, Electronic Arts, makanya EA jadi EA Sports ya. Electronic Arts, karena game pertama mereka memang olahraga. Mereka mau bikin itu di Amerika football, football Amerika ya. Jadi yang bolanya dilempar-lempar, bukan soccer ya, football. Tapi karena pada saat limitasi, ya nggak apa-apa. Masih 16 bit ya, waktu itu 8 bit malah. Kayaknya pada era game itu dibuat 8 bit. 8 bit, ada yang tahu 8 bit? Kalau sekarang komputer kita berapa? 64 bit ya. Nah, pada saat itu masih 8 bit. Artinya
nilai-nilai yang disimpan tuh sangat minim. Contoh warna. Warna 24 bit color, ada yang belajar multimedia system kan ya. 8 bit berarti 2 pangkat 8, 256 variasi warna. Jadi makanya kalau Anda menemukan pada game-game zaman dulu warna-warnanya memang retro kita bilangnya, karena memang terbatas sekali. Termasuk bagaimana dia menyimpan. Iya, Pac-Man mungkin pada saat itu cuman oke. Jadi sekarang kita sudah kaya sekali. Jadi pada saat yang sports game itu dengan limitasi itu dia cuma bisa menciptakan berapa pemain doang, sedangkan 6 atau 7 pemain gitu ya di dalam permainan dia. Dan itu ketika dia bawa level desainnya dia ke seorang pelatih football yang sangat populer pada saat itu, ya itu ditolak sama pelatih football tersebut karena verisimilitude itu nggak boleh diganti jadi 7 lawan 7, harus tetap football. Saya nggak tahu 11 lawan 11 mungkin nggak, lupa saya. Pasti harus sesuai dengan aslinya. Ya. Jadi ya Anda bisa berkaca dari cerita itu, tontonlah film itu, menarik, membuka wawasan. Ya, vehicle simulation buat skillful ya, tentunya ada yang ngedrift dan sebagainya. Ada yang berminat untuk membuat construction management simulation. Ini susah ya game, membuat game yang ini construction itu, management itu sangat sulit karena variasinya sangat banyak ya. Seperti sandbox game jadinya dia. Mungkin ada yang pernah dengar sandbox, kotak pasir ya. Oke, dia harus punya goals ya. Kalau sandbox itu biasanya nggak punya goal sih. Kita bisa bebas mau main kayak gimana pun. Tapi kalau misalkan memang dia ada level-levelnya yang single player mode misalnya, ya harus ada goal. Mirip-mirip nih, serupa tapi tak sama ya. Adventure and action. Well, in the end mereka ngeblend ya. Tadi saya bilang ya. Adventure itu turunan dari action game sebenarnya. Cuman perbedaannya ada karakter yang punya story, ya, terus ada lokasi-lokasi dia bisa berpindah-pindah ke sana ke sini, ya, dengan konstruk cara bermain yang mungkin mirip-mirip seperti action game, tapi dia akan bisa karakter development seperti RPG. Sampai saat ini masih ada ya. Dulu mungkin ngetrennya The Sims. Ini pernah main The Sims pasti semuanya. Lamanya waktu customize karakternya ya. Begitu mainnya cepat ya, lebih lama customize-nya. Artificial Life Games. Ada juga waktu dulu Electronic Art juga yang bikin, zaman saya dulu kayaknya lumayan ngehits itu Spore ya. Pernah dengar Spore gak? Itu menarik tuh, gamenya lucu itu. Jadi Anda mulai dari makhluk bersel satu ya. Itu gila itu. Makhluk bersel satu, terus makan yang lain, lama-lama berkembang, dan kita bisa customize mau jadi apa. Ya, tapi intinya kan tentang survival ya itu ya. Anda bisa mati dimakan sama dia kalau gagal. Ya, ini environment itu salah satu bentuk artificial life game. Kalau sekarang apa itu yang blok itu, yang punyanya Microsoft, yang gamenya kotak-kotak, apa namanya? Minecraft, ya betul ya. Itu juga salah satu bentuk ya artificial life ya. Anda bisa membuat membangun dan sebagainya ya.
Well, walaupun bukan karakternya, tapi mungkin karakternya juga ya part of the game itself. Ya. Ada lagi yang mungkin yang online juga, tapi 90-an udah ada Second Life ya. Jadi ada yang bangun university di sana, bener-bener ya. Jadi kalau Anda pernah nonton filmnya Steven Spielberg kemarin, Ready Player One, ya di dalamnya Ready Player One itu Second Life. Ya, cuman mungkin Second Life-nya nggak sesophisticated yang seperti di film itu ya. Tapi ya saya sih ngelihatnya mungkin bisa aja seperti itu nantinya ya. Tapi cobalah buka website. Habis ini kita 6 ya, 2003, 2005 saya coba itu nggak bisa, nggak masuk. Karena apa? Karena internet broadband-nya nggak masuk sini di Indonesia. Masih lambat banget. Karena itu full online. Ya. And then, last but not least, puzzle game. Ya. Ini bagaimana kita harus memberikan waktu untuk pemain. Tapi waktu, nah, komponen waktu, ini semua di hampir semua prinsip-prinsip ya, prinsip-prinsip yang Anda harus coba terapkan dan Anda ketahui, saya sudah merasakan lah, saya rasa itu. Cuman kadang-kadang kita suka lupa aja ya, coba dilihat-lihat lagi di sini. Oke, pastikan diterapkan di game Anda. Nah, sekarang kita ngomongin layout. Layout itu ya tentunya levelnya itu sendiri ya. Ada banyak sekali, mulai dari open layout yang sekarang sangat populer kayak di game-game online, unconstrained movement ya, seperti nggak bisa dimaju, nggak bisa dilewatin, ya itu bisa aja dimungkinkan. Tapi ada juga yang levelnya modelnya sirkular ya. Sirkular itu bukan sirkular. Ya sirkular juga boleh lah dibilang. Tapi nanti ada levelnya namanya sirkular sih ya di layout berikutnya. Ada juga open layout yang sirkular seperti bumi lah ya. Kita jalan terus ke timur, kita akan balik lagi ke posisi kita semula ya. Karena kita ada yang paham bumi bulat nggak di sini? Ada yang paham bumi datar mungkin? Nggak ada kan ya? Paham bumi datar ini akan ketemu satu titik kita nggak bisa balik lagi ya, udah mentok di situ. Kalau paham bumi bulat, bundar ya kita akan bisa balik lagi. Ini unconstrained movement di situ ya. Corresponds to the outdoors biasanya memang. Tapi kenapa enggak ya? Nanti kita bikin level dungeon yang misalnya Dungeon Dragon zaman dulu ya. Main itu ya level yang ada di bawah tanah yang unlimited bisa aja. Oke, ada juga yang sifatnya memang terbatas, limited. Jadi ini open, yang bawahnya lanjutannya limited. Ini linear. Kalau linear itu dari satu ke tempat lain ya, linear. Itu bisa next, bisa previous dan sebagainya. Ini contohnya di side scrolling games ya, masih populer kok sampai sekarang ya. Tapi ini bedanya bisa maju mundur. Ada lagi yang paralel. Kalau paralel ini ranking tadi seperti di awal, kalau memang ada story-nya, bisa jadi mendapatkan story yang berbeda. Ya, seperti itu. Berikutnya ada lagi yang ring, tadi yang saya bilang yang sirkular ya, sirkular. Jadi Anda akan kembali ke poin awal, biasanya ini dipakainya untuk racing games ya. Tapi nggak menutup kemungkinan kok. Oke, ada lagi network. Network layout ini menghubung langsung ya. Kita bisa ke ruangan lain tanpa harus melewati satu ruangan khusus ya. Jadi dari satu bisa ke empat, dari empat bisa ke tiga, dari tiga bisa ke dua, langsung punya hubungan langsung. Oke, nah yang ini kalau Anda membuat level seperti ini, levelnya itu tiap ruangan ini punya story tersendiri, agak unik ya. Anda berarti harus punya beberapa kombinasi cerita yang berbeda, atau memang ceritanya itu dibawa keluar dari level ini sendiri. Ya, itu alternatif ya. Jadi story-nya di the whole level itself, the rooms,
It doesn't have any story. Ya, itu bisa seperti itu. Jadi di dalam sini lebih mainkan, paling yang ada agak tricky itu event-eventnya. Jadi kalau ke sini maka membuka apa? Nah, kalau ada kondisi-kondisinya, nah itu kembali jadi mirip seperti linear. Ya, kalau kita jadi agak-agak tricky sedikit sih sebenarnya terkait ruangan. Ya. Nah, berikutnya ruangan yang layout berikutnya ini hub and spoke. Nah, ini cocok sekali. Bilang ya. Jadi kita bisa pindah-pindah ke level-level lain atau ruangan-ruangan lain. Kalau kita ada di sini ini aman. Tapi ada juga mungkin yang network games. Ya, ini pasti ditemukan markasnya kita ya. Di tengah itu adalah bukan safe zone, malah dead zone ya. Tempat-tempat kita saling bunuh atau apa deathmatch-nya di sini ya. Deathmatch-nya tengah sini. Jadi saya nggak bisa bilang yang disebutkan di slide ini 100 correctly, tapi bisa jadi perspektif kita di ini bentuk-bentuk layout yang kita bisa adopsi. Ada juga bisa dikombinasi tentunya ya. Nggak harus semuanya seperti ini, bisa jadi level satunya networks, level 2-nya linear, level 2-nya paralel, it's up to you. Open bisa ya, open layout itu ketika Anda masuk ke sebuah challenge ya di dalam open layout itu, seringkali untuk menyelesaikan challenge itu ada closed layout seperti ini. Ya, kan closed layout seperti ini. Ya, tergantung permainannya. Oke, ya lanjutan waktu saya masih coba waktu pencet escape. Masih ada waktu ya. Mungkin 10 menitan lagi saya selesai presentasi, kita balik ke pertama kali. Ya ini garis besarnya dulu ya. Garis besarnya ya, key gameplay activities. Jadi kalau Anda punya dalam sebuah game itu core mekaniknya ada beberapa ya. Anda bisa mulai define nih di dalam level ini gameplay mekanik yang mau pakai itu apa. Misalnya gini. Apakah di dalam level ini mereka bisa melakukan aktivitas itu enggak? Nah, ditentukan di level design ini. Ya, kalau memang levelnya tidak ada tempat berenangnya ya nggak bakal bisa berenang, ya kan? Tapi Anda list of feature. Jadi Anda bikin daftar. Oh, di dalam level ini akan ada event apa aja, ya. Ya, event tentunya yang di-trigger oleh player action ini ya. Saya kasih tanda seru ini. Ada props, objek-objek apa aja yang ada di level. Props ini bisa jadi item, bisa jadi NPC ya sebenarnya. Dan juga tentunya ya, NPC. NPC-nya bisa ya, friendly or friendly. Jadi ini yang besarnya dulu, garis besarnya. Anda udah punya definisi-definisi ini dalam level Anda. Barulah selanjutnya kita ke perencanaan ya. Layout. Bayangkan nggak ada garis-garisnya ya. Jadi nggak ada garis-garis panahnya ini, bayangkan dulu nggak ada, karena saya susah motongnya ini. Ada layoutnya, kemudian areas devoted for major challenges. Ya. Jadi Anda bisa kasih warna, oh ini kalau di daerah sini aman nih, putih nih, safe zone. Yang kuning nih udah mulai ada danger zone, tapi nggak. Ya.
Kemudian pacing. Nah, pacing itu panah-panahnya ya kalau di dalam satu level ini ya. Kalau beda level, nah itu pacingnya harusnya meningkat. Kalau di sini dalam satu level dia bisa kemana aja sih? Bisa jadi dia memilih yang aman dulu, kemudian habis itu ke yang lebih susah, atau dia milih yang lumayan susah dikit, terus susah dikit baru lebih. Termination condition itu di mana dia selesai ya? Bisa jadi kan di daerah paling danger ini bisa selesai gamenya ya. Selesai maksudnya finish game. Resource placement. Ya, kita suka, oh ya kita taruh-taruhin, oh di sini ada uang, di sini ada apa health, kita taruh-taruhin dulu di situ. Kita taruh. Nah, NPC. NPC-nya mau ditaruh di mana? Oh ini, kita taruh sini karena ini udah mulai agak susah. Ada dua, ini ada satu. Di sini ada yang NPC musuhnya, misalnya musuhnya yang uh, obstacle ya, static obstacle yang harus pakai puzzle atau apa, Anda define nanti lah. Tapi setidaknya situ sudah ditaruh. Kalau di sini mengikuti universal design principle tadi, kalau memang musuhnya lebih baik sebelum atau sesudah ya, terserah Anda punya gimana. Ya, kadang-kadang memang beberapa game menyediakan di awal ya sebelumnya. Jadi sebelumnya itu Anda sudah tahu kok dikasih ammo lebih banyak nih, kok dikasih darah lebih banyak nih, ada apa nih? Biasanya udah mau ngadepin bos, gitu kan? Itu common sense-nya, ya common sense atau sebaliknya, ya. Elevations ya, tingkat kesulitan juga sebenarnya mirip kayak pacing sih saya bilang. Tapi elevation di sini saya belum tahu definisi lebih jelas ini. Nanti saya cari tahu lagi ya. Mungkin teman-teman juga bisa bantu di dalam gameplay itu elevation itu artinya apa ya? Itu kita cari ya. Saya jujur saya belum ketemu nih. Elevation ini kalau dicari misalnya tingkat ketinggian kayaknya aneh ya. Ketinggian level. Ada ini saya taruh di sini. Ada hadiah gitu ya. Tapi di luar level nih. Jadi ini secret areas, Anda bisa define kalau memang ada, kalau enggak ya nggak apa-apa. Ya. Kalau nggak ada secret area, sebenarnya Anda bisa akali dengan special event issues. Ya. Gimana caranya supaya item ini bisa keluar, misalnya ya dengan cara mengalahkan semua musuhnya kah, atau bahkan bukan mengalahkan musuhnya, Anda misalnya menghindari semua musuhnya tanpa ketahuan, nanti dapat itu special event issues. Ya, Anda bisa define itu di dalam game Anda. Ya, landmark itu kalau level Anda mulai besar, Anda di mana gitu ya. Landmark itu penting kalau level Anda besar. Destruction bila memang dibutuhkan bisa nggak menghancurkan misalnya tembok atau apa sesuatu yang bisa dihancurkan, itu di define saja ya. Storytelling bila memang ada storytelling di dalam levelnya itu sendiri ya, di dalam levelnya silahkan didefinisikan. Karena misalnya storytelling itu bisa jadi di awal ya, ketika mau memulai level ini, ruangannya intronya bosnya ngomong apa, ya I'm your father, gitu kan. Terus akhirnya apa? Oke. Okay. Nah ini yang penting juga checkpoints ya, checkpoints dan save points. Save point dan checkpoints itu mirip-mirip ya, serupa tapi tak sama. Ada games yang saya nggak ada checkpoint Pak, bisa nge-save di mana aja. Ya udah silakan ditentukan. Atau memang ada yang memang harus pakai checkpoint, silakan ditentukan juga. Ya, itu dia yang garis besarnya ya. Ketika Anda mau mendefine level design gameplay, ya. Jadi mengikuti kaidah ini, harapan saya ketika
Dan saya harap ketika Anda presentasikan storyboard Anda nanti saya kasih tahu waktunya kapan ya. Biasanya sih sebelum pengumpulan tugas akhir ya nanti ya, minggu ke 12, 11, saya akan minta Anda presentasi ya ke seluruh kelompok kita ya 10 menit. Anda define ya, oh gameplay kami ini levelnya ada 3, kami akan presentasikan level yang paling sulitnya misalnya gitu ya. Ambil satu aja sampel kayak gini. Oh, layoutnya seperti ini, pacingnya gini, dan terusnya. Art, performance, and code ya. Tapi ini udah mulai masuk ke technical ya, technical art design seperti apa, artwork-nya, performance-nya, dari game-nya nanti gimana. Itu performance itu baru bisa ditentukan kalau code-nya sudah dibuat ya. Apakah performance ini membutuhkan spesifikasi misalkan grafik yang sangat tinggi atau ya sebenarnya ini any kind of device can play this, bisa di mobile. Tapi itu sangat correlate sekali dengan code dan art. Ya. Kalau artwork-nya itu semakin bagus, ya Anda perlu rendering yang tinggi, ya itu udah susah. Oh ya, oke, thank you Dimas. Coba gimana nih? The elevation, difficulty increase per level, playtime. Jadi berhubungan dengan pacing juga. Oh ya, kalau banyak difficulty spike, game untuk belajar mekanik dari yang sebelumnya diterjunkan. Oke. Iya, oke. Berarti elevasinya itu yang benar itu tidak harus ada boleh ada kenaikan, cuman jangan tajam gitu ya intinya ya. Jangan tajam. Oke, menarik sekali. Scale-nya itu tidak langsung tinggi gitu ya, tinggal naiknya, tapi elevasinya kenaikannya mungkin agak cenderung rendah gitu ya. Seperti itu. Oke, dan selanjutnya game software development. Aduh, susah ya. Kalau di software development itu kan ada metodologinya ya. Waterfall, apalagi incremental, ada lagi sekarang yang lagi trending agile ya. Agile Scrum. Gitu kan? Kalau di games itu mirip seperti selalu ngomong prototype. Ya, prototyping. Jadi semakin cepat Anda membuat prototype, game Anda akan semakin cepat juga bisa dilihat oleh misalkan yang punya modal gitu ya, ataupun ke early players yang nanti bakal memainkan game Anda. Ya. Prototyping itu kalau Anda belajar IMK, ini sebenarnya korelasi sama di sini. Ada berbagai jenis prototype, mulai dari prototype yang low level, yang bilangnya low fidelity ya, low fidelity. Tapi kalau game low fidelity itu biasanya agak sulit ya mendeskripsikannya ke pemain langsung, calon pemain ya. Atau ketika Anda melakukan survei. Biasanya setidaknya udah mulai mungkin nggak fidelity banget, medium lah ya, saya bilang membuat definisi baru nih. Medium fidelity yang bisa sifatnya seperti video ya. Jadi Anda buatkan dulu videonya, itu nggak ada yang salah dengan itu. Ya, videonya Anda kasih lihat, oh kalau pencet ini nanti bakal ke sini ke sana. Itu diperbolehkan ya. Itu namanya prototyping. Dengan ada bisa diperbaiki lagi, di-refine lagi. Nah, jadi di sini prototyping itu nggak harus menggunakan aset-aset yang bagus. Saya lihat ketemu di YouTube ya, Anda cari di YouTube aja prototyping games, itu banyak yang pakai basic geometry, jadi cubes gitu ya. Cubes itu sangat sering digunakan kalau di 3D. Kalau di 2D bisa pakai reuse aset.
menggunakan itu untuk final product Anda. Ya, jadi sangat diperbolehkan. Ini yang dibilang ya, temporary textures, props, and so on. Yang penting kelihatan gameplaynya, gitu ya. Yang pasti kalau memang udah high fidelity, ini high fidelity yang sudah mulai bagus, udah mulai ada AI driven-nya, ya. Dengan Unity itu udah ada agent-agentnya, Anda bisa reuse. Langsung aja komponennya dipakai. Itu akan membantu sekali dalam membuat prototype. Ya, lighting juga itu udah ada di sana. Tapi kalau 2D gimana Pak? 2D itu sayang sekali kayaknya artificial intelligence agent-nya nggak built-in di Unity-nya. Jadi Anda mungkin kalau mau buat prototype secara cepat, ya Anda cari di internet beberapa library yang mempermudah Anda dalam membuat AI. Musuhnya itu bisa tahu dan mendekati pemain berdasarkan posisinya. Itu sangat dimungkinkan sekali ya teman-teman ya. Jadi kalau top down game Anda bisa pakai formula tangent ya. Tangent itu tangan. Ya, dapetin posisi X sama Y dari pemain, dapetin posisi X sama Y dari musuhnya. Dan oh ya, saya sambil coret-coret aja ya. Walaupun kalau memang mau diagonal ya dikasih rotasi, ini kan tangent ya, tangan. Itu sangat dimungkinkan. Kalau levelnya itu side scrolling ya, di sini ada player. Aduh susah, ngelag banget ya. Kalau ada enemy-nya ya jangan jalan ke sini. Ya, enemy-nya udah tahu player ada di belah sini, enemy-nya harus jalannya ke sini. Ini bisa diketahui nggak? Bisa banget diketahui ya. Itu ada caranya. Mungkin habis ini kalau sempat kita bahas, ya, saya tunjukin caranya. Sangat dimungkinkan. Ya. Jadi AI di sini nggak harus yang sophisticated, ya. Jadi Anda bisa buat sendiri harusnya seperti itu. Oke, level review ya. Ini setelah prototype tadi dibuat, kita akan review bareng sama tim. Kalau Anda cuma punya 2 orang atau 3 orang ya. Kalau kesulitan ini bisa di-refine atau enggak. Kalau misalnya memang sudah oke, kita lockdown ya. Oke, kita kunci level ini sudah selesai. Ya. Kalau ini memang sudah selesai mekaniknya ya, gameplaynya sudah oke, kita kasih ke art ya, ke art division. Ini hand off itu kita kasih ke bagian grafik dan sebagainya ya. Ya, dan seterusnya. Ya. Dan ini prototyping ini biasanya iteratif nih teman-teman. Jadi kalau Anda nanti ketemu di software engineering itu, mata kuliah software engineering, saya nggak tahu dapat kayaknya, kalau sih dapat. Ada yang namanya ada lagi incremental di situ. Nah, kalau di game software engineering, prototyping itu sama iteratif atau incremental itu terus jadi satu ya. Jadi habis prototype kita iterasi. Sebab ada juga yang kalau pakai murni prototyping, prototype itu biasanya begitu jadi dibuang prototipenya. Anda baru, maksudnya develop baru. Jadi tidak mendevelop dari prototype, melanjutkan dari prototype maksudnya. Tidak melanjutkan dari prototype, tapi Anda rapih dan sebagainya. Anda bisa juga cross-check ke software. Ada yang seperti itu. Jadi prototype itu dibuat, dan itu udah di-scrap. Mereka bilangnya di-scrap, mereka bikin baru berdasarkan tadi, tapi bukan melanjutkan code-nya. Ya.
Oke, seperti itu. Jadi ini yang Anda harus hindari pitfalls-nya ya, yang harus di-avoid. Tadi, kalau ada yang illogical, coba dihindari. Ya. Scope-nya pastikan ya, scope permainannya jangan terlalu melebar kemana-mana, kecuali memang Anda membuat memang sangat besar sekali scope-nya kalau itu. Itu saya yakin scope-nya Electronic Arts dan kawan-kawan lah yang besar-besar yang bisa buat. Tapi kalau Anda membuat game-game yang mungkin cukup sederhana, konseptual, illogical, ini dihindari kecuali Anda memang secara eksplisit di awal menjelaskan itu melalui tutorial, typical level, optional. Ya, semuanya dikasih, bosan nanti. Oke, never lose sight of your audience. Jadi kalau sekarang kan game semakin terbuka ya. Dari zaman dulu sih sebenarnya ya. Zaman dulu tuh lagi yang tadi saya cerita, Nintendo tuh punya call center. Jadi waktu itu punya call center. Jadi kalau kita nggak bisa lewatin level, kita menelpon ke call center ini gimana caranya? Jadi mereka punya game master. Nah dulu tuh ada istilah namanya game. Nah, itu bermunculanlah ada video games magazine. Mungkin waktu dulu mungkin teman-teman pernah ngerasain ya, ada video games magazine. Jadi kalau di situ ada apa namanya semacam rangkuman level ya, gimana cara menyelesaikan level. Dan sekarang udah mulai ditinggalkan jadi website ya. Jadi web ada kesulitan, ada apa ya biasanya di situ dibahas. Apalagi sekarang ada YouTube ya, ngebahas tentang games dan sebagainya. Oke, ya saya diskusikan, silakan ya. Semoga nggak tidur ya. Evaluation, evaluation, evaluation. Oh, ada mid exam ya? Ada mid exam nih. Exam, kelihatan ya? Ini mata kuliahnya benar kan? Oh ya benar, mata kuliahnya Game Design Programming. Ada theory, mid exam 30%. Harusnya 14. Ya, sampai minggu 14 sampai topik interactive devices and items. But I haven't got the email about the outline for the not by email, by forum. Jadi ditunggu aja ya untuk ini, untuk meet-nya ya. Oke, tapi yang pasti untuk mid exam itu pasti take home exam, take home ya. Jadi pastikan dikerjakan dengan memang mengambil dari internet source, pastikan Anda mengutip sumbernya ya, dipastikan di-upload ini sumbernya dari mana. Kemudian kutipannya itu cara mengutipnya jangan langsung Google Translate mentah-mentah ya. Jadi enggak, it doesn't have to be English. Can say in Indonesia, it's okay. Kata-katanya jangan ada yang aneh nanti kata-katanya ya. Pasti bisa lah. Saya yakin. Oke, itu saya rasa. Jadi ditunggu ya. Semoga dalam beberapa hari ini saya sudah bisa share lagi. Untuk
cantumin link saja ya, cukup. Yang pasti sama, tapi aturannya sama ya. Hindari penggunaan blok kecuali ada kecualinya nih. Bloknya itu memang blok yang kualitas. Di situ ada penulisnya kan, penulis-penulis di Medium itu orang-orang bukan orang sembarangan itu biasanya ya, yang bagus-bagus. Tapi jangan juga langsung dari link Medium yang memang ratingnya nggak ada ya, karena di Medium itu ada rating kan ya, ada claps. Claps itu kayak tepuk tangan ya, berapa yang suka, berapa yang menganggap ini bagus. Dilihat-lihat lagi di situ ya, Medium. Kan screen saya. Ya, cari gini-gini nggak apa-apa. Ini blog ya, but it is a good blog. Nah, kayak gini ya, 7,6K claps. Memang qualified gitu ya, bisa disebutkan. Nggak sembarangan. Jangan Anda kutip dari blog yang WordPress acak tentang itu. Apa lagi ya? Oke, saya siapin ininya dulu ya. Jadi topik hari ini saya mau sharing ke teman-teman di sini apa sih? Interactive devices ya, Tapi kalau yang belum tahu mungkin bisa jadi semacam eye opener. Oh, Anda bisa melakukan ini dengan Unity ya. Karena saya melihat di internet itu resources about Unity, wow, so many of them. Ada yang sudah ngelihat demonya Unreal Engine 5 belum? Unreal Engine 5. Itu sadis loh. Sadis banget. Ya, udah ada yang lihat ya. Air liur menetes ya, itu adalah ininya. Jadi kita bikin high polygon, high level, high quality lah ya, high quality 3D assets, bahkan bisa dari foto geometri ya. Foto geometri itu yang kita langsung foto pakai drone. High quality polygon ya, titiknya banyak banget. Itu di render langsung sama Unreal-nya real time dan sangat enteng ya. Gila itu. Researchernya itu peneliti-peneliti di belakang itu luar biasa. Activate. Expiration cepet banget. Iya nih, Unity ya. Saya juga nggak tahu nih kenapa ya. Setiap kali buka, tutup, nggak lama begitu lagi. Kayak dia bulanan ya kayaknya license-nya ya. Kalau dulu kan 1 tahun tuh. Sekarang hampir. Tapi ya as long as masih bisa activate ya it's okay lah ya. Saya belum pakai mouse, agak susah buka Unity-nya. Control stage-nya. Kemudian Mega Man.
Mega Man ini saya pindah dulu. Nanti mungkin setelah ini saya baru bisa share aset-asetnya ya. Nah, saya coba dulu. Hmm. Tunggu sebentar. Hmm. Hmm. Wait a moment. Oke. Saya share screen. Mana tuh? Ini ya. Oke, semoga sudah terlihat. Membuat Mega Man-nya ya, bergerak dulu ya. Mungkin nanti bisa explore lagi. Banyak tutorialnya. Nah, sekarang ngebahas tentang level ini ya, untuk trigger, jadi action trigger. Jadi di Unity ini, event ini menggunakan trigger ya, banyaknya. Jadi trigger itu sebenarnya sebuah contohnya ini kalau saya hide sprite renderer, ini yang saya sedang tunjukkan sekarang ini yang kotak warna hijau itu, ini adalah collider ya. Ini box collider 2D. Nah, collider ini bisa jadi trigger ya, atau bisa jadi dia bukan trigger ya. Jadi kalau dia event di Unity itu kalau ya, jadi kita bisa tempelin code, contohnya di door ini. Di door ini kita bisa tempelin code. Nah, ini contohnya ada door script ya. Door script. Kemudian di sini kita tambahin, saya tambahin apa namanya, sebuah variabel open count ya. Open count. Contohnya di sini saya open count-nya saya buat jadi 3. Enter. Jadi door object ya, ini 3. Kalau saya maju, dia berkurang jadi 2. Ya, kalau saya keluar, dia tutup. Kalau ini, saya bisa masuk di tengah-tengah sini. Ya. Jadi, box-nya ini jadi seperti bisa dilewatin ya. Tadi nggak bisa dilewatin. Oke. Apa yang terjadi kalau door script ini saya disabled ya? Ini saya disabled, saya matikan door script-nya. Kemudian saya main. Oh, udah keburu jalan ya. Door script-nya. Coba bentar, harusnya door script-nya nggak jalan. Kok aneh jalan? Coba saya mulai dari sini. Saya disable-nya dari sebelum game-nya dimainin.
Harusnya nggak boleh. Ya. Nah, door-nya ini bisa dilewati kalau trigger-nya ini saya cek nih ya. Is trigger-nya ini saya cek. Nah, ini saya bisa lewatin tuh ya. Ini karena trigger. Lewati. Seperti itu. Jadi sebenarnya strategi yang tadi adalah membuat door ini jadi trigger. Oke. Di sini apa? Efek mana lagi? Saya taruh Walkman-nya di sini ya. Kemudian saya bikin sini create empty. Saya taruh di luar sini aja ya. Ada di mana dia? Di luar sini. Ini saya mau pindahin dulu. Saya mau pindahin taruh di sini. Ini empty ya, nggak ada apa-apa. Saya bilang ini trigger musuh jatuh, musuh datang atau jatuh deh. Jadi trigger musuh jatuh di sini saya taruh. Jadi kalau pemain ini masuk ke sini, saya tambahin komponen namanya box collider 2D. Jadi kalau pemain nanti masuk ke area ini saya jadiin trigger. Ya, di sini sebesar ini deh ya, dan nggak perlu sebesar ini. Ya, mungkin sebesar inilah ya. Kenapa dibuat besar? Karena nanti pemainnya kan bisa lompat ya. Kalau dia lompat kan kena juga. Jadi ini adalah triggernya. Kalau ini kena, nanti ini akan jatuh ya. Jadi supaya ini kita bikin supaya dia nggak jatuh dulu, gimana caranya? Copy lagi, paste. Ini yang ini bukan triggernya, ini buat apa ya bilangnya ya, platformnya ya. So, ya tuh. Collider, triggernya di sini, collidernya di sini. Saya edit dulu. Ya, ini cuma buat demo ya. Contoh. Oke, saya coba dulu. Tuh ada musuhnya di situ ya. Ya, kan. Karena musuhnya kalau kelihatan di level, dia langsung bergerak. Jadi ini saya pastiin musuhnya jangan kelihatan dulu di level. Nah, sekarang kita bikin script nih supaya kalau playernya pemainnya nanti si Mega Man ini atau Rockman ini kena di area sini, musuhnya akan jatuh. Oke. Nah, berarti kita harus nambahin komponen, kita add komponen, kita belum ada, kita bikin script baru, misalnya namanya ya tadi trigger musuh jatuh.
Kita buat komponennya, create. Saya pindah dulu screen-nya sekarang ke Unity. Salah ya? Udah kan? Benar kan? Kelihatan mono develop, kelihatan nggak? Tempat code. Oke, semoga kelihatan ya. Nah, di sini yang dua ini bisa dihapus. Saya tinggal buat satu. Ini momen trigger musuh jatuh nih, apa yang dirubah? Enter 2D. Ini collider atau collision. Saya lupa di antara dua ini. Collider 2D. Collided with, ya. Nah, siapa ya? Ini aja deh, siapa gitu ya. Nah, ini biasanya kita tes dulu di bug.log. Oke, biar nggak repot-repot switching share screen, saya desktop aja deh. Saya share desktop. Oke, sekarang seperti ini. Lihat kalau di play gamenya di konsolnya keluar siapanya kan ya. Jadi kalau Mega Man-nya kena daerah sini, kotak ini nih warna hijau garis ini, dia akan memanggil fungsi ini. Ini ya, ini dia. Coba di dia, Unity di backlog. Jadi trigger musuh jatuh ini ketika dia tadi masuk, dia akan ketahuan, oh ini si Mega Man. Oke, jadi di sini jika siapanya itu .tag sama dengan player, karena bisa jadi nanti ada pemain lain, bukan pemain, musuh lain, musuh ya, musuh yang bergerak-gerak, kemudian masuk ke area trigger ini. Kalau misalnya yang bukan kita inginkan itu malah masuk, player. Jadi kita pastikan kita cek ini dulu ya. Kalau bukan player, maka return. Return itu stop, lakukan fungsi yang ini ya, yang berikutnya. Di sini ada statement-statement berikutnya. Ini namanya penjaga, guard. Jadi kita nggak usah panjang lebar ngetik-ngetik. Itu aja. Nah, untuk dapetin tag ya, jadi di player itu biasanya di game object ini, di setiap game object, contohnya di Mega Man ini kita bisa kasih tag. Dan defaultnya kalau tag itu dengan player, jadi Mega Man itu player. Ya, kalau bukan player, dia nggak akan eksekusi lanjutannya.
Nah, sekarang kita mau ngapain? Tadi kalau kita lihat si musuhnya ini kan sebenarnya saya jagain pakai ini ya, platform ini nih yang kelihatan nggak ya? Aduh, agak-agak nyaru ya. Ini sebenarnya ada kotak hijau ya, transparan. Kotak tepinya garis bordernya hijau. Ini musuhnya supaya ada di atas aja. Nanti kalau si player masuk, platformnya ini dihilangkan, jadi musuhnya jatuh, makanya trigger musuh jatuh bilangnya. Nah, sekarang kita si trigger musuh jatuh ini kan perlu tahu ya yang mana yang perlu dia hapus. Yang mana yang perlu dia hapus ininya. Kotak ini perlu dihapus kan? Yang ngapus oleh siapa? Oleh kotak. Di coding kita untuk kita tampung ya. Game object trigger public ya, public game object platform yang mau dihapus, platform musuh jatuh. Jadi di sini kita cek jika platform musuh jatuh tidak sama dengan 0, artinya ada ya, atau guard clause lagi ini sudah pernah dihapus. Oke. Itu sudah pernah dihapus gitu, maksudnya gitu. Tapi kalau belum dihapus, maka tinggal kita bilang destroy platform musuh jatuh. Jadi kita hilangin yang hijau-hijaunya, nanti harusnya musuhnya jatuh. Ya. Kayak gitu. Saya balik ke Unity-nya, semoga nggak ada error. Oke, kita coba jalanin, pasti sih belum jalan ya. Kalau kita langsung jalanin ini, tidak ada yang terjadi kalau saya masuk ke dalam sini. Kita cuma define ada platform musuh jatuh, sampai 0. Ini yang suka kelupaan ya. Nah, jadi untuk ngeset platform musuh jatuh ini kan non-game object ya. Jadi ini di trigger ini kita harus masukin platform musuh jatuhnya ke dalam sini. Ya. Jadi kita mau menghapus platform musuh jatuh yang ada di sini. Ini dihapus nanti musuh jatuh. Tiu, ya. Kenapa musuhnya jatuh? Karena musuhnya punya gravity ya. Dia punya rigid body. Sini. Ini rigid body ini yang menyebabkan nah itu ya musuh jatuh. Oke. Dan musuhnya ngikutin kita ya. Ini ya, yang tadi saya apa? Kita lompatin. Wah, kena lagi. Kayak gitulah ya. Oke, sampai sini kira-kira dapat gambarannya untuk men-trigger. Oke, nggak ada respon kayaknya, belum ada respon. Berikutnya saya mau tunjukin yang pintu ini ya. Nah, kalau yang pintu tadi kan bukan trigger, Pak. Pintu itu memang bukan trigger ya. Tadi karena di sini kalau trigger itu kan bisa dilewati. Kalau triggernya dicek ya, box collidernya dicek, triggernya dia bisa dilewati. Ketika dia ditabrak sama playernya, baru dia jadi benda apa namanya, benda transparan ya, benda nggak padat, bisa dilewati. Nah, untuk itu code-nya udah ada di sini. Saya tunjukin aja, saya nggak code lagi dari awal. Ini ya. Jadi ada sedikit berbeda nih teman-teman. Yang animator,
Yang lebih penting tuh yang ini ya. Yang lebih penting ini. Yang saya tulisin penting ya. Penting. Jadi pintu ini, B-collider ini penting. Yang lainnya diabaikan dulu. Ini cuma berhubungan sama animasi gerakannya seperti terbuka dan sebagainya. Ini penting. Jadi ketika start, kita dapetin komponen box collider dari pintu. Jadi ketika game ini dimulai, fungsi startnya dipanggil, kita langsung panggil box collider dari pintu ini. Kalau dia masih bentuknya benda padat, tadi ya, box collider itu bukan trigger, ketika kita tabrak pemain yang menabrak itu, dia akan memanggil fungsi ini. Ini bawaan dari Unity ya teman-teman ya. Ini bawaan dari Unity. Sama kayak tadi. Tadi itu ada trigger musuh ini ya. Cuman kalau tadi pakainya on trigger enter. Kalau yang ini namanya on collision enter. Jadi ketika dia nabrak. Oke. Nah, di sini saya pakai kondisi ya. Kalau open count-nya lebih kecil dari 0, maka return. Cuman ini masih bug nih. Ya, apa yang terjadi kalau pemainnya nggak masuk? Nggak masuk, tapi keluar lagi ya. Maka dia nggak akan bisa masuk. Bisa masuk lagi. Ini ada bug nih di sini nih. Ini masih di... Oke, itu masih dibenerin. Nah, ini nggak penting banget, nggak terlalu penting. Ini yang penting yang tadi ya. Kalau tag-nya itu bukan player, misalkan yang nabrak itu musuhnya, jangan buka pintunya. Ya, lanjutin aja. Oke, yang penting tuh di sini tiba. Oh iya, oke, saya tahu. Disable collider ini harusnya seperti ini ya. Ketika ini ditabrak, ketika pintu ditabrak, dia akan manggil fungsi ini, kemudian dia akan manggil fungsi disable collider. Harusnya dia ini adanya di sini. Ya, seharusnya ada di sini nih, teman-teman. Fungsi disable kita bilang is trigger sama dengan true, maka nanti akan jadi trigger dia. Kita bisa lewatin. Gitu. Kemudian satu lagi, ketika kita keluar dari trigger, kan dia jadi trigger nih ya, box collider jadi trigger. Ada lagi satu fungsi bawaan dari Unity yang kita bisa langsung panggil dari code kita, itu namanya on trigger exit. Kalau jadi ketika kita keluar dari trigger ya, itu intinya. Ketika kita keluar dari trigger, dia akan ngecek ya ini player bukan, kalau dia bukan player stop. Kemudian di dalam sini sebenarnya dia akan memanggil fungsi ini. Harusnya ya. Tapi enable collider-nya ini ada di dalam dipanggil oleh animasi ketika dia animasinya nutup pintunya. Jadi ini semacam disembunyikan dipanggil dari dalam ya. Ini harusnya disable collider. Oke, maka jadilah yang tadi. Ini saya komen dulu 2. Oke, jadi kalau ini saya jalanin. Nah, ini ada di dalam trigger ya. Ketika kita collision sama pintunya, ini jadi trigger nih. Kalau Anda lihat, ini ceknya jadi checklist ya. Dia trigger. Ketika kita keluar, dia hilang checklistnya ya. Keluar lagi.
Gitu ya. Bisa seperti itu. Nah, saya mau tunjukin gimana caranya memanggil fungsi enable dan disable collider ini dari animasi. Nah, ini Anda harus buka dulu window animation. Window. Nah, ini dia, window animation. Ini ya, window animation. Nah, di dalam sini kan ada animasi-animasinya nih ya. Door open, door close. Nah, ketika door open, ini di sini ada, Anda bisa nambahin klik kanan add animation event. Nih, teman-teman. Jadi, bisa di detik mana aja sih ya. Ini kalau saya buka, saya expand, ini animasinya seperti ini. Kalau saya animasiin, sambil dilihat ya, sambil saya play ininya, saya klik drag, Anda lihat di belakang. Di sini, ini dia seperti membuka ya. Nah, ketika dia membuka total, di sini saya klik kanan, saya add animation event. Ya, di sini saya klik biru-birunya ini, kayak ada garis biru. Ya, saya klik dia. Kemudian dilihat di inspektor, ini agak-agak tricky ya. Klik di sini, di inspektor itu Anda ke inspektor, ini ada function. Nah, ini function yang bisa dipanggil dari dalam script yang bersangkutan yang ada di objek ini ya, yang ada di objek door. Di objek door ini tadi kita udah buat ada enable collider, disable collider, dan sebagainya. Jadi muncul di sini. Jadi ketika mencapai titik ini, ya tadi caranya klik kanan, add animation event, kita bisa panggil fungsi disable collider. Dan sebaliknya, kalau door-nya closed, ini sama ya. Ya ketutup ya. Cuman di bagian yang sini dia udah mulai manggil event namanya enable collider. Jadi di bagian sini udah mulai nutup ya, supaya playernya nggak kejepit. Intinya itu. Ya, memberikan waktu buat pemainnya. Oke. Kira-kira itu. Kalau animasi kemarin yang dulu kita sudah bahas ya, cara bikinnya. Tinggal dimasuk-masukin aja gambar-gambarnya, sprite-nya, dipotong-potong, masukin. Anda akan dapat animasi. Oke, kira-kira itu buat hari ini. Saya bisa sharingnya ke teman-teman. Harusnya bisa dimanfaatkan tentunya buat yang lain ya. Misalkan kalau pemainnya masuk ke area tertentu, maka musuhnya di-spawn ya, jadi banyak. Atau masuk ke area tertentu, musuhnya jadi diem. Atau masuk ke area tertentu, waktunya jadi lebih lambat, ya berkurangnya. Karena kita juga bisa pakai komponen waktu kan. Jadi masih sangat cair ya, bisa diutilisasi fungsi-fungsinya, gantung kebutuhannya. Oke, sampai sini ada pertanyaan untuk topik hari ini tentunya? Ataupun yang sebelumnya juga nggak apa-apa, sama kita bisa diskusi ya. Pas playernya diem kok, collidernya nggak bisa turun. Pas playernya diem di atas collidernya yang mana nih? Mungkin boleh pakai audio aja, coba. Saya jadi bingung. Yang itu Pak, yang itu kan dia kan kayak lewat gitu. Terus kayak yang dia kan kayak di atasnya ya, apa di sejajar gitu pas sama collidernya. Yang pintu ya? Ya, tapi tadi kan animationnya kan cuman kayak langsung dia turun gitu. Kok nggak kejepit gitu ya? Ya pas dia di bawah situ kok bisa tahu gitu kayak dia ada objeknya di situ. Oke, saya nangkap pertanyaannya. Nah, jadi kalau kita ada di dalam trigger, itu selama kita nggak pakai fungsi apapun, dia akan tetap ada di dalam dan state-nya, state itu apa ya? Posisi pintunya akan masih tetap trigger. Yang ini nih. Ya, akan tetap jadi trigger. Kalau kita keluar dari triggernya, itu akan otomatis dia manggil fungsi ini. Jadi fungsi on trigger exit itu sebenarnya trigger itu ada 3 fungsi. Ada void, on, trigger stay satu lagi. Ini
Saya tambahin aja ya, ini siapa gitu ya. Ini saya bisa bilang debug.log siapa debug.log masih ada di dalam trigger. Nah, jadi ada 3 tuh. Satu lagi yang tadi ya, yang di awal ya, yang on trigger enter. Jadi waktu dia masuk pertama kali, kemudian ada on trigger stay. Ini kalau masih ada di dalam ini dia akan panggil ini terus. Dan yang ketiga, kalau dia keluar dari triggernya dia akan manggil fungsi ini. Oke. Nah, ini sambil saya side by side. Semoga nggak ada error. Nggak ada error, oke. Ini saya jalani. Saya tutup dulu. Ini masih kelihatan ya scriptnya ya. Kemudian ini saya gedein. Nah, ini sambil saya klik door-nya ya. Dan Anda teman-teman coba perhatikan di konsolnya. Konsolnya ini nambah terus nih tulisannya. Ini panjang nih. Karena kita udah ada di dalam trigger nih, masih ada di dalam trigger, masih ada di dalam trigger. Ya, saya maju dikit, masih ada di dalam trigger. Dia panggil terus, masih ada di dalam trigger. Terus-terusan nih, manggil-manggil terus. Nah, terus, ini kalau saya deketin, ini ada garis hijau sini kelihatan. Ini ada di dalam sini. Ya, dan teman-teman lihat, di door ini, di sini, ini trigger ya. Apa yang terjadi kalau saya uncheck di sini? Coba aja ya. Dia kayak ketendang keluar ya. Ini Mega Man-nya kayak ketendang keluar, dia nggak bisa lewat nih. Mentok. Ya, kalau ini saya jadiin trigger lagi, saya bisa masuk. Nah, terus tahu dari mana ketika kita keluar dari sini kok tiba-tiba bisa pintunya nutup? Ya. Mekanisme dari Unity itu dia udah tahu kalau pemainnya ada di dalam atau di luar. Ya, jadi kalau saya benar-benar keluar, nah, dia akan manggil fungsi yang ini, on trigger exit 2D, kemudian dia panggil animasi set trigger close, di dalamnya itu dia manggil fungsi yang enable collider. Nah, kira-kira seperti itu mekanismenya. Ya. Jadi berbahagialah kita semuanya, Unity sudah membantu kita untuk menyediakan fungsi-fungsi ini, out of the box. Ya, jadi kenapa dia nggak bisa turun? Karena bisa sih kita mau bikin, misalkan kalau player ada di dalam, dia langsung nutup pintunya. Berarti on trigger stay, kita langsung bilang disable collider di sini. Ya, atau kita set anim trigger close di sini ya. Maka ini akan, coba ya kita coba aja ya. Ini saya copy ke sini. Ini saya delete aja. Apa yang terjadi coba? Enaknya di sini kan kita bisa main-main ya. Tuh, langsung keluar lagi ya. Ketendang deh. Ada di dalam malah. Udah ngaco ini bug. Udah aneh ini, udah nggak beres jadinya. Ya, gitulah kira-kira. Coba dieksperimen ya, dibuat sendiri, dicoba-coba dengan gamenya tentunya. Ya, pasti ada masing-masing keunikan sesuai dengan gamenya masing-masing ya. Dan mekanisme ini juga ada di 3D ya teman-teman. Jadi di game 3D, berbedanya apa? Cuma dibuang aja 2D-nya semuanya. Jadi kalau di game 3D itu ini dibuang 2D-2D-nya. Sama, persis. Ya. Jadi Anda bisa bikin seperti mekanisme di game 2D. Cuman mungkin tambahannya ya ada satu tadi itu ya, satu aksis lagi tambahan XYZ. Ya. Oke, nanti kalau ada yang mau bertanya terkait game ya, game yang dibuat selama, ya mungkin saya nggak langsung instan bisa jawab ya. Ada pasti game kalian kan unik-unik nih, beda-beda. Ya, saya lihat dulu seperti apa, kita cari. Oke, dari saya itu, kalau nggak ada pertanyaan, kalau masih ada pertanyaan silahkan ya. Saya sambil